Siapa lagi nih? Yang Pak, cerita ya, Pak. Kisah saya terlalu banyak Pak kisah saya. Mending yang banyak dulu kan. Yang kisahnya yang menarik dulu deh, yang banyak Saya mah lika-liku dalam percintaannya. Ya masih kan jelas dan padat Pak. kalau dari gua sendiri gua gak ada yang happy ending sih. Karena sekarang dia ngomong lo. Iya. Kita dimulai dari yang paling kocak dulu ya. Pertama itu waktu gua SMP ini Pak. Kenalan dulu. Oh ya, WhatsApp internet nama gua Rafil. Wow. Jadi gimana ceritanya nih? Waktu itu gua masih SMP ya, yang namanya cinta monyet gitu kan Ya. SMP. Gua tuh suka sama kakak kelas gua, udah si Nyik gitu. Salma. Bukan yang kakak kelas yang si Oh, Nah, mainan sama. kakak kelas ya? ya, gua waktu itu masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Gua jadian nih sama kakak kelas kan. Yang selingkuh. Itu kita jadian kita tuh bukan, itu adik kelas. Nah, Lanjut. pas kita jadian tuh kita chattingan tuh kayak film Messenger tau nggak? 90 tahun sekali baru chattingan. Ya, berarti kayak gitulah. Gua ngechat tuh ada selang 2-3 hari baru dia balas. Itu kalau gua telepon juga kadang nggak aktif nomornya. Nah, ada teman gua yang temennya pacar gua juga yang kenalin si cewek ini ke gua. Dia kasihan gitu dan gua dia bilangnya gini, lu kasihan dia tuh kayak gitu terus. Tau nggak sebenarnya dia tuh udah punya pacar. Waktu baru sama pacaran gua baru 2 minggu ya. Iya sih, gua lakuin lah sedikit penyelidikan. Ya. Setelah gua selidiki ternyata si cewek yang pacar gua itu emang udah punya pacar, jadi selingkuh gitu. Masalahnya pacar sama gua baru 2 minggu. Ya. Sama selingkuhannya udah 3 bulan. Berarti yang selingkuh siapa? Berarti lu selingkuhannya, gila. Berarti gua yang jadi selingkuhan. Lu selingkuhannya. Emang itu kocak tuh cewek. Iya dong. Itu masa SMP, Bang. Masa SMP gua ada 2. Anjir. Kenapa tuh? Bentar. Mantan lu berapa? Mantan gua SMP 2, SMK 2. Empat. Iya. Empat yang dihitung. Stabil. Yang Yang berkesan, berarti yang berkesan. Bukan yang- Empat. yang paling lurus sih Pak sebenarnya Pak. Sisanya ke paling gak absurd selesai. Nah pas gua kelas 3 nih, gua jadian sama adik kelas gua waktu itu kelas 3. Pertama gua jadian ya, terus kita tuh putus. Nah karena putus waktu itu adalah usaha dalam diri gua untuk ajak balikan. Iya. Gua itu bikin video stop motion dulu itu ya. Gua waktu itu pas try out sebelum UN lagi try out pulang masih siang gitu ya. Pulang masih siang gua garap stop motion, gua sehari ngambil foto berapa frame gitu buat di render jadi stop motion. Nah gua akhirnya bikin lah tuh stop motion selama 1 menit 30 lebih. Gua kasih ini ke si ceweknya nih. Dek, gua kan manggilnya Dek. Ini dari A kan gua manggil ke diri gua A. Iya. Kan gua kakak kelas. Ini dari A mau ngasih sesuatu ke kamu. Gua kasih ini videonya. Dia nonton gitu ya. Dia upload di Instagram dia gitu. Terus pas dia udah nonton gitu videonya, dia bilang gini sama gua. Maaf ya, kayaknya A harus fokus UN deh. Bukan. Tandanya ya. Bukan saya yang ngomong fokus UN, dia yang ngomong ke saya. Kayak A harus fokus UN deh, entah apa motivasi dia gitu ke gua. Jadi gua itu sama adik kelas gak ada harga diri banget ya, gua ditolak sama adik kelas itu ya. Jalan. Itu Saya gua selama SMP mantan saya di kelas. Terus ada nih satu lagi, beranjaklah ke masa SMK gua. Oke. Nih, gua rada berat sih nyeritain ini. Gak apa-apa, ceritain aja. Karena banyak di luar sana yang mungkin bisa ambil pelajaran dan cerita. Gak ada pelajarannya Pak ini, Pak. Pelajarannya Anda harus tahu kapan Anda harus nyerah. Ya, ya Jadi- setidaknya kan ada. Cerita dulu baru. Iya. Cerita dulu nggak Jadi usah. nih, gua tuh ada satu cewek ya, satu jurusan sama gua, kan gua sekolah di SMK ya. Ya. Ada cewek satu jurusan sama gua nih. Di sekelas sama ini berdua nih, bocah berdua. Kan gua beda satu jurusan sama bocah berdua ini, cuma beda kelas. Ya, Masih cerita cewek aja aja. jangan terlalu iya, terlalu iya, ini iya. nggak apa-apa. Ini dua ini satu kelas itu. Kenapa bisa jadian? Pertamanya kan gua bercandaan doang gitu Pak. Bercanda-bercanda gitu. Bercandain itu cewek, gua bercandain. Dari kelas 1. Ya dari kelas 1. Bercandainnya gimana nih? Ya, kayak nyapa gitu tiap hari. Contohnya gimana? Hai. Hai. Pokoknya ya kayak PDKT gitu lah Pak. Ayo salam kan. Jadi PDKT gitu bercandaan. Terus ingin bercanda lah biar kalau ditolak nggak terlalu ini, nggak ada alasan bercanda. Oh, bisa. Nah,
sama si cewek ini dikenalin lah sama gue sama temen gue. Ini kenalan dong sama lu. Udah kenalan sama si cewek. Kita jalan mulai lah waktu itu chattingan gitu. Cuma dia waktu itu posisinya udah punya pacar. Dan lu? Nah, Jomblo. enggak, gue juga udah punya pacar waktu itu. Udah punya pacar Ya, nih. Terus ngapain lu PDKT-an, Bang? Oh, oke. Nah, udah lah gitu, kita udah lupain gitu. Terus skip selama beberapa tahun gue putus nih sama pacar gue. Akhirnya gue jomblo waktu kelas 3 STM ya waktu pas PKL. Apa kejadiannya? Ya pak, udah beberapa minggu sama dia putusnya. Nah pas PKL itu gua nah pas PKL itu gue tuh biasa karena gue jomblo gabut gitu. Gue chat lah seluruh kontak cewek gue di Line, di BBM dulu waktu zamannya Line sama BBM. Gue chat tuh, nah si cewek ini nge-reply gitu, bales. Kita chattingan lah, terus chattingan terus biasa PDKT lagi gitu ya. Nah dengan sampai selesai gue PKL, gue balik lagi ke sekolah buat garap laporan. Nah di situlah gue berdua itu mulai dekat gitu. Iya. PKL laporan PKL dia gua garap gitu. Simbiosis mutualisme lah. Dia provide gua kertas APS, gua yang beli kayak gitulah. Oh ya, waktu laporan PKL, kamu yang bantuin. Ya. Ya. Itu pasti belum pacaran, udah. Belum. Oh, belum pacaran, masih PDKT Ya, berarti. terus abis itu kan ada sidang laporan kayak gitu. Ya. Gua tuh udah nih sidang laporan nih, kelas gua dulu kan. Karena gua di kelas KJ 1, jadi kelas gua dulu paling pertama di sidang laporan nih. Gua ngomong sama dia, aku sidang laporan udah di ACC nih. Kapan aku di ACC hati kamu? Gua ngomongnya kan gitu kan. Terus dia teh, Itu ngomong langsung apa di chat? pertamanya bercandaannya di chat. Gua kan niatnya bercandaan dulu waktu itu. Iya. Terus dia teh ngomong, kalau bilang gitu ngomong langsung itulah bla 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 kayak biasa lah kayak gitu. Udah lah, jadian lah kita waktu itu. Udah tuh ngomong langsung, udah jadi. Jadi dia pokoknya udah jadian gitu. Nah, jalan lah kita tuh. Pertama tuh indah tuh. Masa pacaran. Ya, awal itu indah banget. Gue main gitu, dia masih pacaran kayak umumnya lah gitu. Nah, masalah dimulai ketika dia itu Setelah pacaran berapa lama tuh? sekitar enggak 2 bulan 3 bulan. Gua lupa lagi tepatnya berapa ya. Antara 2 bulan 3 bulan. Ya tuh waktu itu masih zaman BBM kan. Update nih BBM-nya. Bawa mantannya, Pak. Update-nya kayak gimana nih? Gimana? Ya pokoknya bawa nama mantannya gitu, kisah cinta sini gitu. Ya, gak usah dingin, ntar gue disensor sama saya kok. Tenang. Enggak, Saya gak mau menyebut nama itu Pak, terlalu sakit. Nanti dia sensor. Nah waktu itu gua kan lihat nih ya di status gua di RU gua di recent update. Gua lihat, gua klik maksud kamu apa gitu kan. Enggak kok ini. Ribut lah kita untuk pertama kalinya. Gara-gara dia bawa mantannya itu kan gua paling gak suka gitu ya. Kalau gua mah bodo amat dia mau Salah apa. topik berarti ada. Iya. Ya salah topik pembicaraan itu dia. Salah topik. Ya salah topik pembicaraan. Topik gak salah. Salah topik pembicaraan. Topik pembicaraan ya. Topik pembicaraan. Sepertinya ada masalah dengan topik itu ya. Topik pembicaraan ya. Ya lanjut. Soalnya saya juga punya salah sama topik. Topik pembicaraan. Nah, lanjutlah kita tuh ribut lah untuk pertama kalinya. Cuma karena waktu itu gua bucin kan ya. Udahlah, gua ngalah. Nah, gua ngalah gitu. Cuma 2 hari 3 hari kemudian baikan lagi lah kita. Biasa lagi pacaran kayak umumnya lagi gitu. Terus pas masalah lagi muncul lagi masalah itu pas kita masuk ke semester 2. Gua waktu itu semester 2 ya, kelas 3 semester 2. Tiba-tiba dia tuh ngajak putus sama gua. Kenapa tuh sebabnya? Jadi ini pertamanya Karena tuh sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. bukan dia itu kan login IG di HP aku. Ya. Di HP aku login IG di Ya, HP apa-apa. gua. Nah, itu kan dia tuh lupa di login, entah bagaimana gua juga lupa dia login IG. Oh, gua lagi tidur. Tiba HP gua nyala nih notifnya banyak. Kayak gitu. Buka HP gua cek, mana kita notif dari IG. Gua klik. Ini cowok siapa? Kapan gua chattingan sama cowok? Gua kira kan IG gua kan. Setelah gua back, gua lihat profil. Tahu profilnya dia pacar gua. Lah mantan. Ya, mantan gua. Sekarang udah jadi mantan. Nah, lah gua screenshot ini dia chattingan itu. Gua screenshotin. Gua kirimin ke dia, maksudnya ini apaan gitu. Ya, gua marah lah.
sebagai lelaki normal gitu ya. Iyalah. Gue marahin maksudnya apa? Nah, ribut lah kita waktu itu. Dia langsung ganti password IG, gue gak dikasih tahu. Pokoknya dia bilang ya itu privasi dia, gue gak boleh langgar privasi dia, bla 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 bla. Kayak gitu. Ribut tuh gede-gedean terus, ribut berkepanjangan tuh mulai dari situ. Sampai akhirnya dia ngajak putus ke gue. Ya udah, gue sebagai kaum santuy. Ya udahlah kalau lo mau putus, oke lah, putus. Udah tuh, putuslah hari Selasa itu kita putus. Hari Selasa, hari Sabtu kita putus. Antara hari Jumat atau Sabtu gitu kita putus. Yeah. Nah pas malamnya itu sehari setelah kita putus, gue chattingan sama mantan gue nih, bukan yang ngajak putus tuh, yang satu lagi yang di SMP. Ya udah fix putus sama yang yang ini nih, yang ini. Yang tadi yang chattingan di itu kita putus. Gue chattingan lah sama mantan gue yang di SMP. yang ini chatting mantannya gitu. Bukan yang di SMP yang itu. Ya. Nah, gue chattingan lah. Si mantan gue yang di SMP itu nanyain saudara gue, saudara kamu sih ini ada nggak? Oh ada, kata gue. Kirimin fotonya kan masih kecil ya. Ya. Gue kirimin fotonya. Tanpa sepengetahuan gue, si mantan gue ini upload lah di Instagram foto saudara gue itu. Besoknya dipakai hari yang cerah, di hari Minggu yang teramat sangat cerah. Ya. Simfoni gitu. Tiba dia ngechat gue nih, si mantan gue yang baru ngajak putus itu. Semalam tuh chattingan sama si gue kaget dong, ini orang tahu dari mana nih? Ya udah gua jujur aja. Ya kok kamu tahu dari mana? Dia update di IG. Gua cek nih IG-nya. Oh iya, dia update foto saudara gua nih. Udah tuh sampai sore kita nggak chattingan lagi. Entah kenapa tiba-tiba dia tuh jadi kayak bete gitu chat Ya. di chat. Ngerasa cemburu. Mungkin. Nah setelah gua push terus dia, gua tekan terus dia, akhirnya dia ngomong gini, nggak tahu kenapa semenjak aku putus sama kamu, aku nggak suka lihat kamu chat sama cewek lain gitu. Dia bilang gitu ke gua kan heran nih, lu yang ngajak putus, gua bilang gitu. Ya udah, gua gentleman, gua terus mau ngomong apa katanya gitu. Dia sadar ketika kamu sudah sama orang lain. Ya padahal itu masih curhat doang. Padahal itu belum jadian, baru cuma dekat doang. Kok terus mau lu apa katanya gitu. Ya lo gimana dia jawabnya gitu. Terus gua tanya nih, ya udah kamu mau balikan enggak? Ya udah ya ayo, kata dia gitu. Berarti si yang ngajak balikan siapa nih? Gua si ceweknya ngeliatin. Cuma waktu itu untuk di note ya, saat gua ngajak balikan, gua tanya dulu gini, kalau misalkan gua balikan sama lu, menjamin gak lu bakal berubah nggak kayak dulu lagi? Ya. Karena ya you know lah sebelumnya kayak gimana. Dia bilang ya gitu, dia janji lah gitu. Balikan lah kita. Nah, udahlah kita tuh Jalan lagi ya. Orang-orang juga nggak taunya kita putus gitu, nggak tahu kita putus, taunya kita masih Anggap aja, anggap ya. aja gitu. Ternyata banyak bolong. Nah terus ya kita tuh selesai itu tuh saking bucinnya gue ya pak ya, hujan-hujan di ulang tahun gue ke toko gue dia pakai motor beli gue sama temen gue berdua tuh, temen gue tuh cewek adalah temen gue pokoknya cewek, gue antar gitu beli bolu gitu Itu ulang tahun dia. dia gitu. Lagi mulai anak-anaknya. Iya sampai waktu itu Kita nyari gak ada. teman-teman gua tuh ulang tahun tuh ada teman pas gua yang ulang tahun, ada cewek gua yang ulang tahun, gua bela-belain datangin cewek gua, teman gua gak datang gitu. Nah terus bucinnya gua lagi pas UNBK gua terus menghafal soal. Iya pas UNBK lu mengalami UNBK gak? Ya, gua terus menghafal soal gitu ya. Gak tau kenapa gua tuh menghafal soal gitu. Jadi ketika gua selesai UNBK, karena kelas gua pertama kelas selesai, gue langsung chat, soal ini jawabannya tentang ini. Gue harus apa pertanyaannya itu tuh, saking bucinnya gue. Terus puncak kebucinan dan kebangsaan gue itu ketika gue mau lulus, ada nih seorang guru nawarin beasiswa sama gue. Kamu mau kuliah nggak? Tanya si guru itu ke gue kan. Ya mau atau bu, gue bilang gini, yaudah kamu mau kuliah ikut kerja sama bapak sama suaminya dia maksudnya. Ya. Ikut kerja sama suaminya dia, tapi nanti dikuliahin dikasih uang saku. Gue nanya dulu ke orang tua kan, Pak, ditawarin beasiswa gini, tapi kerjanya di luar kota. Orang tua mah ya sok-sok aja gitu kan. Nah, gue nanya nih ke cewek gue, Ai, gue ngomong gini ya Ai kan, Ai, aku ditawarin sama guru ini, buat ini apa buat beasiswa gitu. Pokoknya
udah gua tolak tuh beasiswa tuh sampai sekarang itu gua nyesalnya masih. Ini orang beasiswa demi supaya nggak jauh dari Ya karena lo ini. karena gua kan bucin dengerin kata-kata dia tuh absolut bagi gua. Ya Enggak sih. Ya dia juga kayak gitu dia sebetulnya. juga pernah ada di fase itu. Ya, enggak. Enggak. Udah lah udah. Udah. Ya terus dulu dong. Mulai Bisa. pas kan sekolah tuh udah selesai. Gua tuh udah Setuju. udah selesai. Udah ada KB, udah nggak ada KBM kan. Udah nggak ada KBM, udah kerja pengajar. Kira di DO. Nah, gua tuh biasalah ke sekolah kalau pengen doang gua, kalau pengen bekal gua ke Kalau sekolah. pengen Kalau pengen dapat duit ya ke sekolah gua. Kalau pengen godin di sekolah. Nah, mulailah si cewek ini cuek sama gua gitu. Ya gua mah santuy aja gitu ya, dia cuek gitu-gitu. Udah amat, yang penting dia ngasih kabar minimal 1 hari sekali lah komunikasi. Gua gak keberatan sama sekali gitu. Udah lah tuh ringan. Terus makin cuek gua tuh kayak digantung gitu tau gak? Kayak tanpa kejelasan dong Iya. gitu. nggak ada kabar juga. Enggak pernah seharian full dia nggak ada kabar. Gue nanya nih ke temen-temennya, videonya sama cowok lain gitu ya, cowok lain nongkrong. Ini gue dari rumah gue ke kota itu jaraknya kalau ditempuh motor dengan normal itu sekitar 30 sampai 40 menit. Gue 15 menit. 20 menit. Enggak, karena itu waktu itu gue kalang kabut mah. Gue ngebut itu bawa motor. Saking kabutnya. Itu malam-malam gue gak pakai helm atau gue sampai berakhir anjir. Nyamperin pacar gue waktu itu, gue nyamperin. Respon pertama dia tapi yang ngeliat gue Nyamperin kemana itu tuh? ke tempat nongkrong dia, waktu itu di Telkom. Nah, dia pertama kali ngeliat gua, kamu pengen nyamperin di sini malu mobil tahu nggak? Udah lah pulang aja, pulang. Itu jam 9 malam waktu itu posisi kan. Udah pulang. Aku mau ngomong sesuatu tapi nanti aja kalau udah di rumah. Udah gua ke rumahnya, waktu di rumahnya itu kita aja di chat dia bilang itu. Udah gua balik nih, ya, setelah di chat. Pokoknya intinya dia bilang nggak ada yang harus kamu khawatirin, dia bilang gitu. Gue makin khawatir dong dia bilang gitu anjir. Gue makin deg-degan dong. Wah ada apa nih? Contohnya ada undangan. Ya udah gue mencoba menerima keadaan gitu ya. Udahlah kita jalan. Gue ngikuti alurnya dia. Sampailah gue waktu itu perpisahan sekolah. Ketika perpisahan sekolah, itu dia upload nih. Waktu itu kan kita belum ada kata putus ya. Pacaran lah. Ya masih walaupun digantung cuma Ya. belum ada kata putus. Walaupun jarang berkabar masih pacaran, nggak ada kata putus juga. Belum ada kata putus. Nah, waktu itu tiba-tiba dia upload foto sama mantannya yang waktu itu gua ceritain di video Ya, itu. dengan caption Gua lupa lagi kalau nggak salah terakhiran gitu apa gimana gitu gua lupa lagi ya. Ya, terakhiran sama mantan nih. Nggak bawa nama mantan, pokoknya gua Terakhiran. lupa. Ya. Ya, Terus pokoknya dia upload foto kolase foto banyak gitu sama mantan dia sama STM. ya biar Kalau ada nggak salah. topik pembicaraan gitu. Nah, Next. gua itu kan waktu itu kan gua kaget nih, gua buka cek IG karena gua juga mau update kan. Loh, apa ini? Gua komen di IG dia nih. Maksud kamu apaan? Kayak naon dia. Ada apa sih nih gitu kan? Terus Langsung dihapus fotonya. Oh, langsung dihapus. Iya, dia upload itu langsung dihapus itu fotonya teh. Langsung dia nge-DM, kamu maksudnya apaan sih ngomen kayak gitu? Ya, tadi gua tadi DM gitu kan. Gua cuma ingat ngomong satu gini ke dia. Mana janji kamu yang dulu? Gua ngomong gitu doang. Dia langsung mengeluarkan beberapa cerpen gitu. Panjang banget ngebahasnya. Udahlah gitu. Untuk pembelaan dia hadis. Gua mah biasa aja gitu. Cewek biasanya emang seperti itu. Pokoknya dia udahlah gitu. Kamu itu malesin tahu nggak? Nih kita putus aja. Aku udah malas pacaran. Udah tuh dia ngomong putus itu. Udahlah putus. Pacaran. Tahu nggak lama pacaran? Lama pacaran lagi. Iya. Cewek itu. Itu satu tuh udah 3 nih cerita gua. Ada satu lagi nih yang paling banget. Apa nih terakhir? Ini terakhir Apa? nih. Ini skip aja ya ceritanya. Singkat aja. Singkat aja nih gua pacaran sama cewek ini dari SMP. Jadi SMP kelas 1 SMP kelas 2 SMP dia putus nyambung. Udah lumayan lama lah 4 tahun 5 tahunan gitu ya. Kalau disambungin terus dia putus sudah hampir 6 tahunan gitu. Oh, dan itu sama ceritanya coba gue sekarang. Cuma lebih kan dia belum masih happy ending. Lebih ekstrim gua. Iya, kalau saya masih happy ending. Nah, Dan jadi selamanya harus happy ending. Jadi Sebentar lagi gua putus. gua kan udah jalan hubungan cukup lama nih. Si cewek ini mulai nanyain ke gua keseriusan gua. Aku pengen serius dong. Ya. Itu
itu posisi gue lagi kerja kan, gue kerjaan punya kerjaan dan gue tabungan juga adalah sedikit, walaupun gue nggak prioritasin ke situ. Udah gue bilang gini aja, oke, tapi kasih aku waktu buat nabung 1 atau 2 tahun ke depan, gitu kan, untuk biaya nikah ya untuk biaya apapun itulah. Nah dia bilang pertama gini, oke, dia mengiyakan, tapi kalau misalkan mau iya gitu, minimal gue harus kartam dong. Ya. Dia bilang gitu, untuk menghidupi dia nanti minimal gue harus kartam. harus karyawan tetap dulu Ya, pokoknya harus karyawan tetap. baru mau kan ya kata itu Iya. baru mau untuk menikah. Iya, jadi dia nggak bebasin gue buat tabung berapapun lama itu, tapi ketika gue kartam, at least gue harus menunaikan janji gue gitu. Oke nih, gue sanggupin nih, gue tabung itu dari sekitar pertama kali gue kerja di luar kota lah, dari awal tahun, ya, nabung, sampailah pertengahan tahun di bulan Agustus September, Kumpul nih. udah lumayan kumpul lah, walaupun gak terlalu banyak gitu, karena gaji gue juga nggak gede-gede amat. Nah, mulai lah, gue tuh kan emang gue jarang chattingan sama dia nih, karena gue itu workaholic banget. Satu minggu aja gue gak libur, gue kerja gitu. Tapi maksudnya kenapa nggak ngabarin? Kalau ngabarin tetap ngabarin, cuma intensitas waktu buat ketemunya jadi jarang. Karena gue Sabtu Minggu juga libur, kadang gue pulang malam dia masih kerja karena lawan sih. Ya kadang emang namanya pacaran dan dua-duanya sibuk kerja, ngerasa ada pasti ngerasa Yang ada kesepian dan nantinya ada yang baru sesuatu biasanya. yang mengganjal, terus Ya. kita mencari something baru gitu. Nah itu yang salah Yang buat kita nyaman. Nah, ketika itu ya gue lagi sibuk-sibuknya gitu kan kerja. Nah waktu itu gue shift malam, kalau nggak salah shift malam itu kan gue pulangnya pagi jam 3 jam 4-an gitu. Ya juga sama shift malam, pulangnya jam 4 pagi. Itu nelfon ke gue kan pagi-pagi, kamu bisa jemput aku nggak? Aku nggak bawa motor nih, aku juga bisa nebeng sama teman aku gitu. Kalau mau pesen gojek jam segitu mana ada gojek ya. Kebetulan gue baru balik gawe nih, gue udah kata gue bukan balik jam 3 aja, pulang jam 4-an. Gue balik mandi bikin kopi dulu, gue ikutlah dia tuh malam-malam tempat rumah gue, ke tempat kerja dia tuh. Itu terlalu jauh kan, gue harus melewati mendaki gunung lewati lembah lah. benar ya. Literally mendaki gunung lewati lembah. Berarti lupa. Wah, nyari jalan tercepat ke tempat kerja, kan dia tuh kerja di kawasan ya. Kawasan juga paling ujung, gua harus lewatin kebun karet dulu, anjir bayar. basic. Kenapa disebutin? Oh, apa? Pokoknya gua tuh jam 3 subuh nih ya, jam setengah 4-an lah. Ya. Wah, ke sana tuh ya, malam-malam kebun karet tuh, bareng sama Mang Nyadam, nyadam karet. Gua bareng tuh. Udah, sepanjang jalan gua salawat, terus gua takut sumpah. Terus sepanjang jalan salawat, anjir gua bisa gua. Gua lagu tempat kerja dia udah di depan. Ya, pulangnya nggak lewat situ, gua lewat jalan yang agak jauhan, Ya. lewat ke kota yang agak jauhan, karena gua juga nih bawa cewek lewat ke depan itu, takutnya terjadi something gitu ya. Karena literally hutan karet. Terus gimana? Ya udah deh, dia pas di jalan itu ngomong gini, nanti kalau kamu udah sampai video call ya. Ya, udah lah, gua nyamperin tuh ke rumah dia sekitar jam 5:30 lah. Biasa ada orang tuanya udah bangun kan, gua udah sama temen-temennya, gua langsung dipamit pulang. Gua pulang, gua WA nih, mau nggak video call teh? Dia itu bahas, nggak, aku ngantuk gitu. Itu jam 5:30 gitu ya. Ya. Nggak, aku ngantuk. Oh ya udahlah, gua gak balas lagi chat dia, kan dia bilangnya mau tidur gitu ya. Ya udah, gua iseng nih, entah kenapa hati gua pengen banget telepon itu. Sekitar jam 6-an itu, jam 6:30. Gua telepon nih. Itu juga telepon. Dan dalam panggilan lain. Bisa aja kan itu temannya gitu. Ya. Kita positif. Ya gua masih positive thinking. Gua screenshot nih. Dah. Gua nganggapnya dia tidur lah udah. Karena gua nggak terlalu mikirin itulah, gua masih positive thinking. Nah kebetulan waktu itu hari besoknya gua libur kan, kebetulan ada hari libur, besoknya libur. Besoknya gua pertukaran shift, jadi gua istirahat di rumahnya Ya. jam itu malamnya gua chattingan sama dia jam 9 malaman itu. Gua iseng, gak tau kenapa pengen telepon mulu gua tuh bawaannya kan. Ya. Ketika telepon Ngerasa kita curiga. Ya. dalam panggilan lain terus gitu kan. Biasanya kalau WhatsAppan tuh biasalah WhatsAppan itu on off gitu, Ya. online terus WhatsAppan. Ini off terus WhatsAppnya. Gue curiga nih, gue telepon ada panggilan lain dong.
ya udah gue masih antepin nih. tiga hari kemudian makin sering makin kayak gitu. iya mau ngomong gue lama-lama kesel juga kan. Dan akhirnya Ya udah akhirnya gue tahu dia selingkuh, cuma dia ngomongin sama gue si cowok ini tahu si cewek gue punya pacar, dan gue gak usah nyari, dia cuma temenan namanya gitu sama gue karena kaum santuy udahlah nah, udah aman udah biarin. udah biarin. Gue makin di sini intensitasnya makin sering. Nyanyi lebih dekat sama orang. Iya, intensitasnya pokoknya foto-foto gua di IG dihapus kan. Nah, Ya pokoknya kayak gitu lah, udah menandakan kayak gitu. Gua lama-lama kesel. Gua chat aja dia, mau lu apa? Lu dia si cowoknya nih. Enggak ngasih ceweknya dulu. Ceweknya. Mau lu apaan? Lu kalau mau sama dia, ngomong sama gua, tinggalin gua. Lu kalau masih mau sama gua, ayo kita perbaiki, kita mulai dari awal lagi. Tapi jauhin dia. Dia ngomong gitu. Dia cuma bahas gini. Maaf, aku nggak bisa milih. Walaupun kamu ngomong kayak gitu, aku bisa milih siapapun yang paling cepat, yang pertama datang itu yang akan terima. Mundur kalau digituin aja sama cewek. Terus tuh langsung gimana tuh? Nah, Ya gue tetap paksa dia buat milih. nah, Cuma gue di blok nih, katanya bikin risih. Di blok lah WhatsApp gue. 1 minggu, 2 mingguan di blok. Gue kalau maksimal tuh gawe aja, gue gak fokus kan. akhirnya Enggak, di suatu subuh gue waktu itu baru pulang gawe, tiba-tiba ada telepon nih. Gue gak diangkat kan karena gue lagi main game di komputer gue, gak diangkat. Gak lama ada SMS masuk, WhatsApp gue masih diblokir, ada SMS masuk. Dia kayak gini, maafin aku udah sadar dia udah sesaat, bla 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 kayak gitu, aku bakal dari kamu, kayak gitu. Tapi kalau mau chat apa-apa di SMS aja, jangan di WhatsApp, dia bilangnya kayak gitu kan. ya Ya udah, gue mah ikutin aja dia kan, omongan dia, oke lah. Ya gue kan gak mau ribet orangnya. Gue mah gak mau ribet, dia bertanya gitu, ya udah kalau itu bikin dia senang, oke. Udah gue ikutin alasan dia. Ya kemudian baru dia unblock nih WhatsApp gue. Udah lah gue kayak biasa lagi. Cuma masih ada yang ganjel gitu dan dia. itu masih pacaran itu apa? Masih pacaran. Cuma ada yang ganjel gitu dari ya, gue. ya aneh lah. Ya kayak ngerasa kayak lu jalan kemana-mana tapi setepak lu kembali tau nggak? Kayak enak gitu. Analoginya terlalunya. Ya pokoknya Ya, itulah. kayak gitulah. Pokoknya. Pokoknya ada yang ganjel gak enak gitu. Dan gue juga berhubung gue udah tahu si cowoknya siapa, gue beraniin diri buat DM dia. DM waktu itu karena gue sibuk gawe gak ada kesempatan kayak gitu bla 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 bla. Gue DM si cowoknya. Gue sopan ya. Bro, ini gue pacarnya si ini. Maksud lu apaan nih deketin cewek gue kayak gitu. Ya, jadi cowoknya gak lama balas ini. Sorry ya, gue gak bakal deketin cewek kalau si cewek itu gak bilang dia jomblo. Oh, jadi selama ini pacarnya itu yang Oh, Iya. Ada tidak dianggap ternyata. dan akhirnya Salah ya. Nah, akhirnya si selingkuhannya ini ngadu ke cewek gue tuh. Bilang gua ngecek dia. Cewek ini marah-marah lah ke gua. ceweknya malah marah-marah ke lu bukan ke dia. Iya, kamu apa-apaan sih kayak gitu? Kamu tuh malu-maluin tahu nggak? Kamu udah merusak rencana aku. Dia bilang gitu. Rencana apa itu? Nggak tahu sampai sekarang saya. Rencana mendapatkan dia. Nah, pokoknya dia marah-marah gitu terus sampai akhirnya, udahlah kamu bikin malu aku. Udahlah mending kita putus aja. Putuslah kita waktu itu. Besoknya si anjing upload foto sama cowok baru. Fotonya sama cowok yang itu. Iya, yang selingkuhannya itu. Selingkuhannya itu. Upload lah kan WA gua diblokir kan. Gue dari sana itu. Oh, Kenapa? karena sebenarnya gua nggak tahu dia upload lah. Sebenarnya gua nggak tahu kan sih dia upload kayak gitu, gua nggak tahu kan. Cuma teman-teman gua pada aneh. Wah, apaan ini? Banyak hubungan lu baik-baik aja, banyak lu berapa tahun ketinggalan ini bla 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 kayak gitu. Jadi gua pada aneh pertamanya nanya ke dia. Cuma ya gua kan gak terlalu ambil pusing, cuma yang bikin gua sakit hati cuma satu. Apa tuh? Beberapa tahun kebelakang ini kayak nggak ada harganya gitu buat dia udah melupain kayak nggak ada Kenangan selama ini Kayak tahun-tahun. yang kayak nggak ada harganya Nggak gitu. ada. Dia lupain secepat itu. Terus ya, pokoknya dia tuh pas putus tuh bilang kayak gini ke gua, jangan bilang gitu ke nyokap gua, ke mama kan manggilnya mama kan. Ya. Jangan bilang gitu ke mama kita terus ya. Nanti aja aku yang bilang, aku malu karena udah deket nih keluarga Ya. gua sama dia tuh udah deket lah kayak gitu jauh. Gua mah bodo amat kan, hubungan gua orang tua gua mah bodo
ternyata si cowoknya itu udah kalah. Oh, jadi Nah, karena waktu gua udah nabung, duit udah kepul. udah ya Alhamdulillah. rencana pengen seriusin Ya, dia. dan gua udah kepul alhamdulillah. Akhirnya malam-malam waktu itu malam-malam abis maghrib gua ke kakak gua. Antar gua keluar. Ngapain? Beli HP. Gua langsung beli HP baru HP aja. apa tuh? Beli Blackshot 2 gua anjir. Langsung beli bensin. Waktu itu harganya masih mahal karena belum resmi di Indo, masih garansi distributor. Gua malam-malam ke BEC di Bandung nyari HP Blackshot anjay gara-gara gua Uangnya habisin. ngabisin uang, gua lakuin hal-hal yang dia benci, gua lakuin semuanya karena gua udah semenjak saat itu gua udah gak mau lagi pacaran. Apesnya ketika gua ingin mulai membuka hati, dia gua deket sama cewek. Ya ketika gua ingin membuka hati setelah sama yang terakhir itu dan yang deket lagi sama cewek, gua ngajak temenan aja ditolak pak. Jadi gua belum nyatain udah ditolak, gua belum aja nembak kan, tolak gua nih. Udah gua ngomong udah kita temenan aja. Balik aja kayak awal sebatas viewer snap PA sama IG doang anjay gitu. Nah sama itu gua. Dan sampai sekarang gua masih belum mau lagi untuk pacaran. Ada nggak alasan buat orang Ya buat udah nyanyi terus selama ini? nggak nyanyiin juga sih mungkin bagi dia yang selalu ada gitu, dia yang terbaik karena gua sendiri gua sadar gua mungkin cuek, gua nggak selalu ada. Mungkin sepatah kata dua patah kata dari gua buat orang-orang di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama. Pertama itu coba lu damai sama diri lu sendiri dulu deh. Lu refleksiin kesalahan lu apa. Introspeksi diri. Ya introspeksi diri dulu. Lu coba berdamai sama diri dulu sendiri. Kira-kira apa nih yang salah dalam hidup gua selama beberapa tahun kebelakang. Coba lu perbaikin. Setelah lu intinya sih kalau dari gua tuh apa yang terjadilah. Prinsip hidup gua itu kayak gitu. Apa yang terjadilah. Nah itu introspeksi diri dari kesalahan. Iya, Bahan untuk ke orang lain. iya pokoknya dan lebih bersikap bodoh amat itu penting loh. Ada bukunya sendiri bersikap bodo amat. Ya, Saya waktu Falcon Up waktu dulu saya baca itu dan apa. Pokoknya lu bersikap bodoh amat tuh bukan bodoh amat apatis tapi lebih ke bodoh amat omongan orang lah. Kayak karena dari gue sendiri si cewek ini cerita versi dia dan cerita versi gue itu berbeda. Iya, Kita karena selalu ada cerita dua sudut pandang yang berbeda, dua point of view yang berbeda. Cuma ya itu balik lagi ke pendengarnya lah. Lu mau percaya dia silahkan, lu percaya gua ya silahkan. Kalau percaya siapa bodo amat. kalau gua sih itu